Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat Muda Solo, kembali lagi bersama saya Agus di channel Muda Solo. Baiklah, di kesempatan kali ini saya bersama Pak C, Tengku, Jenny Debitai. Di kesempatan kali ini saya sedikit membahas tentang kerajaan yang ada di Sungai Yu. Di video sebelumnya kita kemarin tuh bahas tentang sejarah yang ada di Aceh Tamiang, kerajaan-kerajaan Aceh Tamiang itu di video kemarin itu udah dijelaskan secara luas Aceh ya. Jadi ini terkhusus saya buat itu videonya untuk wilayah Sungai Yu. Jadi sedikit saya ada dapat informasi nih Pak Ci. Ini mengenai kerajaan yang ada di Sungai Yu. Jadi kerajaan Sungai Yu ini dulunya bentuknya ini karena ada sebuah pemberian dari Raja Karang kalau nggak salah saya. Nah, itu nanti mungkin Pak Ci lah yang tahu tuh kayak mana, bisa Pak Ci diperjelas gitu kayak mana ceritanya yang ada di Sungai Yu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi bicara soal Raja Tamiang atau kerajaan yang ada di Sungai Yu, Iya. sedikit akan saya jelaskan asal usul keturunan dulu ya. Nah, jadi kerajaan Sungai Yu ini, raja-rajanya ini keturunan dari Turki, Kesultanan Turki Utsmani ya. Jadi pada waktu itu dikirim oleh Sultan Turki pasukan dari Turki yang siap pakai sebanyak 137 orang. 7 orang berpangkat mayor, berpangkat jenderal atau Al-Ghazi ya, 130 berpangkat mayor ke atas. Jadi pemimpin dari pasukan tersebut adalah Al-Ghazi Malik Mansur Kasyari At-Tahasi. Inilah yang orang pertama keturunan dari Raja Sungai Yu yang langsung ya. Kemudian sampai ke Aceh Darussalam pada masa itu dikirim oleh Sultan Turki pada tahun 1619 di Aceh. Pada waktu itu dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda, menjadi panglima perang dari Iskandar Muda. Kemudian keturunan dari Al-Ghazi Malik Mansur tadi menjadi oleh balang di Lam Kabu, Limum Aceh Besar. Jadi keturunan dia tadi yang bernama Maharaja Abdullah menjadi panglima dari kerajaan Aceh sampai ke Kedah. Nah, kemudian dia pedagang juga. Jadi dialah yang membuka wilayah Sungai Yu. Dan dia nikah atau kawin dengan Pocut Ratna, yaitu adik dari Panglima Deli Samsudin. Panglima dalam Deli Samsudin adalah raja bendahara yang pertama ya. Kemudian dia punya adik lagi namanya Panglima Tengku Zainal Abidin, Pocut Ratna, dan kemudian Tengku Gat. Jadi masalah tadi pemberian katanya tadi, Sungai Yu itu bukan pemberian dari Raja Karang. Dari Sungai Yu itu pemberian dari Panglima Deli Samsudin. Panglima Deli Samsudin. Jadi Cilubuk ini adalah anak adik Panglima Deli Samsudin. Ya. Jadi duluan ada bendahara dan Sungai Yu. Berarti bendahara dulu. Bendahara dengan Sungai Yu semasa ya. Semasa. Nah, itu baru pemberian dari Raja Karang dan Bunuh Raja. Dulu Pantai Beringin yaitu Opak itu sampailah ke Selat Melaka itu wilayah Karang. Nah, pada tahun 1789 setelah Panglima Deli Samsudin dan Panglima Tengku Zainal Abidin mendapat menumpas kerusuhan di Pantai Beringin, diberi wilayah kekuasaan gitu dari Opak sampai ke sana untuk Panglima Deli Samsudin. Kemudian dari Bukit Selamat atau Alor Semacun sampailah ke Selat Melaka sana wilayah dari Panglima Tengku Zainal Abidin di wilayah Serui ya. Serui, di nama raja kerajaannya Sultan Muda ya. Jadi tahun 1789. Jadi Sungai Yu tadi raja yang pertama Cilubuk. Keponakan dari Panglima Deli Samsudin, anak Pocut Ratna. Jadi dikasih wilayah, dia wilayah dulunya wilayah bendahara itu. Sebelum bendahara ya wilayah sekarang juga kan. Tahun 1831 menjadi raja Sungai Yu yang pertama, Cilubuk. Nah, dia lahir tahun 1776. Jadi dia setelah menjadi raja sampai tahun dia diraja tahun 1831. Kemudian dia udah tua, belum meninggal ini, digantikan oleh anaknya Raja Johan ya. Raja Johan. Beberapa tahun dia memerintah, meninggal Raja Johan tadi. Jadi Cilubuk lagi naik. Jadi dari pertama tadi kan ayahnya tadi kan. Ayahnya udah tua, digantikan anaknya. Kemudian naik lagi Cilubuk. Karena anaknya tadi meninggal. Meninggal. Kemudian ganti dari Cilubuk, meninggal Cilubuk ganti raja namanya Rausin. Jadi anak Maharaja Husin inilah menjadi raja Sungai Yu yang ketiga, namanya Cik Raja At-Tahasi. Inilah ayah dari Panglima Bantah Ahmad. Jadi meninggal jadi masih raja atas tadi menjadi raja. Kan pernah terjadi di Tamiang itu perang di Tamiang tahun 1893. Maka anak Raja Cik Atas menjadi panglima perang kerajaan Sungai Yu. Maka sahidlah Bantah Ahmad tadi ya dalam perang tersebut
perang Lubuk Batil. Jadi perang itu terjadi di Lubuk Batil ya. Lubuk Batil. Jadi Lubuk Batil masuk wilayah bendahara. Bendahara dulu ya. Ya, masuk bendahara. Nah, jadi seharusnya meninggal Cik Atas tadi yang menjadi raja di Sungai Yu itu Bantah Ahmad. Bantah Ahmad ya. Karena dia sudah gugur dan jadi gantilah adiknya. Adik dia namanya Ampuci Ismail Sidik. Ampunci Ismail Sidik. At-Tahasi ya. At-Tahasi. Mereka memakai marga At-Tahasi. Karena dari Turki tadi ya. Ya, jadi keturunan dari At-Tahasi marga dia. Nah, itu raja yang terakhir ya sampai merdeka lah kan. Dia dari raja tahun 1909 sampai 1945. Nah, jadi kalau kita bicara masalah Sungai Yu tidak terlepas dari bendahara dan Sultan Muda Serui ya. Karena adik Panglima Deli Samsudin itulah mamak dari Raja Cilubuk. Nah, jadi Pak Cik, dari cerita yang Pak Cik jelaskan tadi, berarti ini Sungai Yu tadi, bendahara sama Serui tadi keluarga gini Pak Cik ya? Ya, karena kan Serui tadi kan bendahara, raja yang pertama yaitu Panglima Deli Samsudin. Dia punya adik Panglima Tengah Zainal Abidin menjadi raja di Sultan Muda atau Serui kan. Serui ya. Kemudian punya adik lagi Pocuratna. Itulah kawin dengan Maharaja Abdullah. Keturunan Turki tadi yang datang ke Sungai Yu dan hasil perkawinannya dapatlah anak namanya Cilubuk. Cilubuk. Jadi Cilubuk ini dikasih wilayah oleh wawak dia. Berarti ini Cilubuk ini tadi wilayahnya kecil, hanya Kecil Sungai Yu ya, tadi ya? Sungai Yu. Tapi dia otonom ya, berdiri sendiri. Nah, lepas daripada bendahara. Tapi mereka memang satu ikatan, satu keluarga. Satu keluarga. Nah, jadi tiga ini memang satu keluarga, tapi lebih tua dari bendahara. Nah, bendahara waktu itu wilayah Karang. Nah, sementara Sultan Muda atau Panglima Zainal Abidin wilayah Kejuran Muda. Satu lagi adik dia Panglima Gad dalam peperangan tersebut tewas. Tewas ya. Oleh pemberontak ya. Jadi untuk membalas jasanya itu diberikan hadiah pemberian wilayah Kekuasaan. kekuasaan. Jadi sejak itu 1789 itu Tamiang menjadi 4 kerajaan kecil ya. Kejuran Muda, Karang, Sultan Muda atau Serui ya. Iya. Kemudian tahun 1831 tambah satu lagi Sungai Yu. Sungai Yu. Menjadi 5 di wilayah Tamiang dengan masing-masing ada rajanya, raja kecil ya. Nah, jadi Pak Cik, ini tadi kan ada 3 nih yang di bendahara tadi kan bendahara, Sungai Yu sama Serui. Ini saya belum tahu nih Pak Cik, karena kan kemarin tuh ada yang bilang kekuasaan kerajaan itu di kampung inilah, kampung itu. Cuman kan saya nggak tahu nih kepastiannya itu di mana. Kalau menurut setahu Pak Cik itu menurut sejarahnya itu di mana kampung kediaman raja dulu. Jadi kita mulai dari Sultan Muda lah. Sultan Muda dulu. Sultan Muda. Jadi kalau pemerintahannya, pusat pemerintahan atau ibu negerinya adalah di Kampung Punti. Punti dusun ya, desanya Tangsi Lama. Sekarang. Sekitar situlah tuh. Itu keturunan Datuk Temenggung di situ semua kan. Jadi sekarang pun ada peninggalannya istana Raja Serui itu kan. Termasuk Kampung Punti. Pokoknya di situ di rumah-rumah tinggi itu, rumah zaman itu rumah-rumah pembesar kerajaan Serui atau negeri Sultan Muda. Sementara yang kerajaan bendahara, ibu negerinya yang tertulis dalam sejarah adalah Kampung Tanjung Mulia. Tanjung Mulia. Termasuklah di situ ada Kampung Raja katanya kan. Kampung Raja sekitar itu Teluk Gemiri. Teluk Gemiri itu tempat duduk Datuk Pak Suku kan. Di sekitar situlah. Cuman lebih duluan tenggelam kerajaan bendahara. Karena bendahara tahun 1906 dia sudah diambil lagi oleh Karang, pulang ke Karang lagi. Kembali lagi ke Karang. Ke Karang dari tahun 1906. Sementara Sungai Yu tadi pusat istananya terletak sekarang di Kampung Tanjung atau di Bandar Halipah. Di situ. Jadi sekarang kan istananya itu jadi masjid. Menjadi masjid. Jadi masjid. Oh, yang masjid tua sekarang. Ya, di situlah. Cuma kuburan dari Pak Cik Lubuk sama Johansah dan Cik Atah-Atasi di Kampung Bandar Baru. Jadi yang di Kampung Tanjung tadi di Bandar Halipah satu raja yang di situ, yaitu raja yang terakhir, Ampunci Ismail Sidik Atasi dan keturunannya. Jadi di Sungai Yu ada 2 tempat. Jadi Pak Cik, ini tadi kan di Serui tadi kan pusat kerajaan itu tadi ada di Punti, di Tangsi Lama ya. Sedangkan kerajaan bendahara tadi adanya di Kampung Tanjung Mulia. Yang di Sungai Yu tadi di Kampung Bandar Halipah. Jadi sampai sekarang nih Pak Cik, ada nggak keturunan raja yang ketiga nih tadi yang masih ada sampai saat ini? Ya. Jadi yang saya lebih banyak mengetahui yang banyak saya ketahui adalah di Sungai Yu. Sungai Yu. Jadi Sungai Yu kan raja yang terakhir adalah Raja Ismail Sidik.
Dia punya anak namanya Ampun Muluk, itu masuk sejarawan Tamiang juga Ampun Muluk. Jadi anak Ampun Muluk sekarang ada yang masih hidup Ada yang masih hidup ya. di Medan, Tengku Saril. Kemudian Ampun Muluk punya adik namanya Tengku Mahmud. Ada di Sungai Yu sekarang Tengku Ahmad Maulana, umurnya udah 85 tahun, masih hidup, masih cucu raja. Kemudian ada Tengku Saripudin di Cinta Raja kan. Banyak kalau yang di Sungai Yu yang cucu langsung Langsung ke cucu ya. cucu langsung raja. Tapi kalau yang di seru yang bendahara keturunan tapi bukan cucu. Siapa kurang paham juga tuh, ada namanya Tengku JP di Medan sekarang ya. Nah, kalau di Serui karena Raja Serui yang terakhir kan Zainal Abidin, dia punya anak 4 perempuan. Nah, jadi keturunan rajanya yang dari atas ambil kan. Mungkin dari raja dari Tengku Sulung, dari keturunan Tengku Sulung, tapi keturunan raja bukan raja yang terakhir. Raja yang terakhir tidak mempunyai anak laki-laki. Jadi nggak ada penerus Pak Cik ya. Ada penerus. Tapi kan Serui dengan Sengiyu ini, Serui dengan Bendahara ini kan mereka satu nasab. Satu nasab. Nah, jadi tak wali. Memang ada yang kawin silang ya. Jadi Raja Sungayu dengan Raja Serui dengan Bendahara sama juga. Tapi dengan Sungayu namanya Wali Karung. Dari sebelah ibu Sebelah ibu. Jadi Pak Cik ini peninggalan mungkin nih dari kerajaan dulu, entah berbentuk apa namanya? Kayak bentuk pusaka gitu. Setahu Pak Cik ada masih? Ada. Jadi saya pun banyak juga mengambil referensi kalau dalam silsilah di Tamiang yang paling banyak saya ambil di kerajaan Sungayu. Kemudian dari benda tajamnya yaitu peninggalan dari Bantah Ahmad, itu pedang dia langsung masih sekarang ada di Sungayu. Pedang Bantah Ahmad. Jadi menurut cerita itu pedang itu secara estafet ya, pedang panglima ya. Kemudian pedang rajanya. Kemudian keris-keris dari Ampun Ismail Sidik ada yang diperlah ada kepada cicitnya kan. Nah, tapi kalau yang secara tertulis seperti naskah atau manuskrip di Sungayu, di Cinta Raja juga kepada cucu raja. Oke, sahabat Muda Solo, ini menurut saya ini cerita ini menarik nih. Jadi kan tadi kan udah kita dibahas sama Pak Cik mengenai tentang peninggalan pusaka perang Pak Cik ya, dari Panglima Perang Bantah Ahmad. Nah, jadi ini Bantah Ahmad nih kemarin itu waktu perang gugur nih Pak Cik ya, yang perang di Lubuk Batil ya. Itu kronologi cerita mula asal perang itu seperti apa Pak Cik? Nah, jadi yang kita ketahui perang Lubuk Batil itu Bantah Ahmad ini kan dia mempertahankan satu benteng ya. Kemudian kalau nggak salah ada 6 atau 7 benteng. Satu panglima setiap kerajaan itu mempertahankan ya, termasuk Raja Silang, Panglimanya Mamat dari Kejuruan Muda kan, mempertahankan. Jadi kejadian itu kan tanggal bulan puasa itu. Tanggal 16 Ramadan ya, tahun 13 Hijriah atau 2 April 1893. Jadi perang dengan sengit ya. Jadi korban banyak kedua belah pihak. Jadi yang tertulis yang saya ketahui, Bantah Ahmad ini korban dengan 60 pasukannya. Dan beserta Bantah Ahmadnya. Bantah Ahmad tewas tapi tidak langsung ya. Tertembak dari bahu, tapi sempat dibawa pulang ke Teguh Tinggi, di rumah pacik dia ya, Pojok Saman. Besoknya baru dibawa ke Bandar Baru Kebumikan ya. Belanda sendiri pun banyak korban. Jadi yang kita tahu ada 4 perwira laut ya, termasuk Letnan lupa saya mention ya. Ada 4 perwiranya dan prajuritnya ada 128 orang ya. Gugur. Yang perwiranya dibawa ke Medan, yang prajuritnya dikebumikan di Arung Gajah, di muka Sungai Guru kan. Tapi sekarang ada lagi. Jadi kejadiannya itulah sengit perang itu sampai malam sampai pagi ya. Banyak korbannya itu. Tapi yang tercatat itulah Bantah Ahmad dengan 60 orang prajurit dia tewas dalam perang Lubuk Batil tersebut ya. Itulah perang dalam sejarah perang yang terbesar di Tamiang itu. Perang terbesar. Ya? Terbesar pada tahun 1893 ya. Baik Pak Cik, tadi kan dari cerita Pak Cik, saya dengar ini ada mengatakan tentang Datuk 4 Suku. Jadi ini kan teman-teman sahabat Muda Solo ataupun masyarakat yang ada di kampung Seruai, di Sungai Yu, Bendahara itu tidak tahu tuh apa itu Datuk 4 Suku. Mungkin Pak Cik bisa kasih tahu, jelaskan kayak mana itu. Jadi Datuk 4 Suku ini di Tamiang inilah pembantu raja. Di bawah raja itu ada Datuk 4 Suku membawahi beberapa kampung ya. Jadi yang saya ketahui kalau di kerajaan Sungai itu ada namanya Datuk 4 Suku Tengku Tinggi ya. Dalam kedatuan Tengku Tinggi. Jadi satu Datuk Panglima Perang tuh, Datuk 4 Sukunya kan. Yang pertama yang terakhirnya adalah Panglima Perang Bin ya, Datuk 4 Suku. Jadi sekarang cucunya ada yang masih hidup sekarang,
mantan Mukim Tugu Tinggi. Tugu Tinggi ya. Jadi di Sungai Yu ada namanya Datuk Mahkota Alam, yang nama aslinya Oka Hanafiah. Oka Hanafiah. Hanafiah. Jadi kalau di Kecamatan Bendahara ada Datuk lupa namanya di Teluk Kemiri itu. Mereka satu nasab juga dan dengan Sungai Yu, keturunan dari Panglima Sakban. Jadi kalau di Serui itu ada Datuk Temenggung untuk pasukunya. Itu yang saya ketahui ya. Jadi dia memang punya wilayah dan mempunyai beberapa kampung ya. Dan dia langsung di bawah raja itu Datuk Pasuku. Jadi keturunan Datuk Pasuku ini itu Oka kalau di Tamiang. Di Tamiang Oka. Jadi kalau di Sungai Yu tadi dengan Bendahara yang laki-lakinya Oka, yang perempuan Aje. Berarti kan ada juga tuh yang di Tanjung Mulia. Itu sekarang udah almarhum itu ada Oka Baharudin ya. Baharudin itu termasuk keturunan Datuk Empat Suku. Ya, itu langsung keturunan dari Datuk Panglima Sakban. Itu yang dalam silsilah yang teratas itu namanya Syekh Burhanuddin atau Tengku Dipasi. Sampailah yang pengarang buku konsep sejarah Tamiang nih, Oka Makmur Rasid, itu keturunan dia tuh. Iya. Yang di Sungai Yu Tanjung Mulia, Teluk Kemiri. Di Sungai Yu itu ada di Bandar Baru. Itu mereka itu keturunan dari Panglima Sakban ya. Datuk Pasukunya yang pertama yaitu masa di bendaharanya yang jadi raja Ahmad Deli itu. Ya. Baiklah sahabat muda Solo, ini tadi kan udah dijelaskan sangat detail sama Pak C mengenai tentang kerajaan Bendahara, Sungai Yu dan Seruai. Ini merupakan kerajaan yang dipegang langsung oleh keluarga besar Pak C ya. Jadi berhubung saya ini dari Bendahara, Sungai Yu, tinggal saya di sana ya kan, Pak C juga tinggal di Opak Pak C ya. Mungkin ada pesan nih dari Pak C ataupun nasihat ataupun motivasi bagi saya pada umumnya untuk masyarakat Sungai Yu, Seruai gitu mengenai sejarah ini. Mungkin dari Pak C ada motivasi untuk pemuda seperti saya ini dan kawan-kawan sahabat muda Solo lainnya. Jadi begini, jadi saya sangat mengharapkan pada generasi muda kan, cobalah dipelajari atau cari tahu sejarah Tamiang. Jadi selama ini saya lihat pemuda Tamiang ini sama sekali tidak paham ya. Kemudian tidak ingin tahu sejarah Tamiang ini, asal usulnya sangat langka saya lihat itu. Jadi yang saya tahu insya Allah akan saya berikan penjelasan ya. Jadi saya berharap kepada generasi muda seperti Agus gali terus sejarah apalagi kita yang berasal dari Tamiang Hilir ya. Dari Sungai Yu. Bagaimana terbentuknya kerajaan Sungai Yu dulu, dari referensi yang ada, kepada buku-buku yang ada dibaca kan, siapa rajanya, tahun berapa, kan itu kan, asal dari mana, kita ingin tahu, jadi kita bangga. Dari daerah kita dulu memang sebelum sebelum masuknya Belanda pun sudah ada kerajaan. Bahkan kalau di Bendahara itu ada satu situs yang sudah mendunia, di Bukit Kerang ya. Jadi dapat saya informasi itu dari zaman batu itu, ribuan tahun yang lalu sudah dihuni manusia di Tamiang dalam prasejarah. Jadi generasi muda ini cobalah gali sejarah di Tamiang, khususnya Tamiang ya. Jadi kita supaya tahu, kita bangga kita menjadi orang Tamiang. Baiklah, sebelum saya tutup, satu pesan dari saya, jangan pernah malu memijak kaki kita ke daerah-daerah lain untuk membawa yang namanya bahasa Tamiang. Karena Tamiang ini kaya akan sejarah. Kalau kita malu berarti kita tidak tahu sejarah Tamiang kita ni macam mana. Maka dari jangan pernah lupa ke sejarah. Mari kawan-kawan Amba, baik ya dari Kecamatan Bendahara, Kecamatan Seruai, terkhususnya Kabupaten Aceh Tamiang, sama-sama kita gali sejarah kita biar kita makin bangga jadi anak Tamiang. Sekian dari Amba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.